Halo semuanya, pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Penjahat Besar yang Mengancam untuk Bunuh Diri. Tapi sebelum itu, jika kalian ingin mentraktir Mimin sebuah kopi, kalian bisa langsung meng-scan barcode ini, atau kalian bisa langsung mengklik link yang ada di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Pada alur cerita sebelumnya, di mana Yao Buhui yang telah menerima gulungan puisi yang mengandung esensi ilmu pedang dari Nie Xiaotian, sehingga ia pun langsung menggunakannya sebagai pembungkus pedangnya yang telah hancur, yang dimana menurut Yao Buhui, dengan menggunakan gulungan puisi yang mengandung esensi ilmu pedang, akan membuat teman dekatnya merasa bahagia untuk peristirahatan terakhirnya. Setelah itu, mewakili para muridnya, Master Li Fengzi pun dengan sopan membuat sebuah permintaan kepada Nie Xiaotian, yang dimana permintaan tersebut, di mana Master Li Fengzi meminta Nie Xiaotian mengizinkan mereka bertiga untuk bermalam di rumahnya, setelah mereka menguburkan pedang milik Yao Buhui. Akan tetapi, pada saat yang sama, yang dimana Master Li Fengzi juga bergumam, Mitian mungkin baru saja bereinkarnasi dan seberapa kuat kekuatannya masihlah belum jelas. Bahkan motifnya yang menyelamatkan Buhui juga masihlah dipertanyakan. Sehingga, untuk sekarang, lebih baik untuk diam dan mengamatinya saja. Sementara itu, mendengar perkataan Master Li Fengzi, yang dimana ia meminta Nie Xiaotian mengizinkan mereka untuk bermalam di tempatnya, Nie Xiaotian pun menjawabnya dengan berkata, "Aduh Tuan Li, kau tak harus bersikap sopan seperti itu kepadaku. Dan di rumah ini aku masih mempunyai banyak kamar yang kosong, sehingga kau dan kedua muridmu dapat menginap lebih dari sehari sebelum kalian pergi." Namun pada saat yang sama, Nie Xiaotian juga bergumam, setelah insiden hari ini, terus bertindak sembarangan adalah sebuah pilihan yang buruk, sehingga membiarkan mereka bermalam dapat memungkinkanku menggunakan mereka untuk menyelesaikan permasalahanku. Dan begitulah mereka berdua pun menunjukkan rasa hormat dengan bersikap sopan dengan satu sama lain. Namun kenyataannya, mereka hanya ingin saling memanfaatkan satu sama lain untuk keuntungan mereka sendiri. Dan singkat cerita, di mana hari pun berganti malam, tampak Nie Xiaotian yang tengah duduk di depan sebuah makam. Sembari tersenyum canggung, Nie Xiaotian pun berkata, memikirkan Nona Yao benar-benar membangun sebuah pemakaman untuk pedangnya sendiri. Tampaknya gadis itu cukup aneh. Tapi pedang, kau telah tenang sekarang, dan aku harus mencari cara untuk mengakhiri hidupku sendiri. Namun apakah kau tahu, aku sangat berharap aku bisa mati dengan tenang sepertimu. Setelah mengatakan hal yang seperti itu, raut wajah Nie Xiaotian pun tiba-tiba saja berubah, yang dimana Nie Xiaotian mulai menceritakan masa lalunya, yang dimana dia berkata, jika ia dulunya adalah seorang murid seni bela diri, namun dikarenakan suatu insiden di mana ia mencoba menyelamatkan seorang gadis yang ingin tertabrak sebuah truk, sehingga hal itu mengakibatkan kaki kirinya patah, sehingga Nie Xiaotian pun harus merelakan impiannya untuk menjadi seorang seniman bela diri dan beralih untuk belajar seni dan sains. Kembali ke Nie Xiaotian yang sekarang, yang dimana sembari melirik sinis si burung hantu, Nie Xiaotian pun berkata, meskipun aku mengalami hal yang begitu menyedihkan di masa lalu, tapi aku berterima kasih kepada si menyebalkan sistem akademik itu, di mana sekarang aku terjebak di tempat ini untuk 400 tahun lagi. Meskipun aku menjadi ahli dalam kedua bidang itu, dan pada saat yang sama, kaki yang sebelumnya patah telah sembuh. Akan tetapi, aku masih tak tahu, apakah aku bisa kembali menjadi murid seni bela diri saat aku kembali ke duniaku. Setelah menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya di masa lalu, tiba-tiba saja Nie Xiaotian dapat merasakan sebuah hembusan angin, sehingga hal itu membuat Nie Xiaotian terdiam sejenak. Hingga beberapa saat kemudian, ia pun langsung tertawa lepas, yang dimana Nie Xiaotian berkata, "Hei pedang, apakah kau masih di sini dalam bentuk roh atau semacamnya? Apakah kau mencoba menghiburku dengan memberi sedikit angin setelah mendengar cerita masa laluku? Jika seperti itu, sekarang aku dapat mengakui kau sebagai temanku. Ketika aku memberikan puisi itu sebagai hadiah perpisahan, mungkin itu tak akan cukup, jadi biarkan aku memberikanmu juga satu set gerakan seni bela diri." Setelah mengatakan hal itu, Nie Xiaotian pun mulai mempraktikkan satu persatu gerakan seni bela dirinya, yang dimana setiap gerakan dari Nie Xiaotian mengandung sebuah dao yang begitu kuat. Lalu pada saat yang sama di tempat lain, di mana Lucier tampak baru saja bangun dan keluar dari kamar yang ia tempati dikarenakan sedang membutuhkan kamar kecil, seketika ia merasa sedikit aneh dengan hembusan angin yang tiba-tiba ia dapat rasakan. Hingga setelah itu, ia pun juga dapat melihat jika gerbang yang berada di halaman terbuka, sehingga ia pun pergi memeriksanya, yang dimana setelah berada di depan gerbang, Lucier dapat melihat dengan jelas di mana Nie Xiaotian yang sedang mempraktikkan beberapa gerakan seni bela diri, sehingga ketika melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nie Xiaotian, membuat Lucier tak dapat mempercayai apa yang baru saja ia lihat, yang dimana Lucier bergumam, apakah itu adalah Tuan Xiaotian, dan jenis seni bela diri yang seperti apa yang dilakukannya, sehingga setiap gerakannya seperti membawa dao yang begitu kuat.
Mendapatkan sebuah keberuntungan di depan matanya, Lucier pun mencoba untuk memahami Dao tersebut. Namun dikarenakan Lucier tak bisa memahaminya hingga membuatnya pusing sendiri, sehingga ia pun berencana untuk bertanya kepada kakak seniornya yang tidak lain adalah Yao Buhui. Dan singkat cerita, Lucier pun telah berada di dalam kamar Yao Buhui, dan ia langsung menceritakan kepada Yao Buhui apa yang telah ia lihat, sehingga Yao Buhui yang mendengarnya pun mulai memikirkan kembali bagaimana ia yang telah diobati oleh Ni Xiaotian. Dan sekarang dia mendengar jika dia juga dapat menimbulkan fenomena alam serta dapat memamerkan Dao yang begitu kuat hanya dengan gerakan seni bela diri, sehingga memikirkan semua itu membuat Yao Buhui menjadi penasaran dengan latar belakang dari Ni Xiaotian. Sementara itu, orang yang sedang dibicarakan keduanya pun masih melakukan gerakan seni bela diri, yang dimana Ni Xiaotian tampak sangat menikmatinya. Aku belum pernah berlatih martial arts selama 10 tahun, namun aku tak menyangka sekarang aku masih ahli melakukannya. Jika mengingat kembali saat hari aku berlatih martial art, beberapa gerakan terasa halus dan nyaman. Dan jika dipikir-pikir lagi, sudah lama sejak aku dapat merasakannya hingga membuatku merasa bersemangat. Dan begitulah, yang dimana Ni Xiaotian yang ingin mengakhiri satu set gerakan martial artnya pun melakukan gerakan yang seakan-akan tengah mengumpulkan sebuah energi ke satu titik, yang dimana tanpa Ni Xiaotian sadari, ia juga benar-benar mengumpulkan energi spiritual ke satu titik itu. Dan hingga beberapa saat kemudian, Ni Xiaotian pun melepaskannya ke atas langit, hingga beberapa setelah ia melakukan gerakan tersebut, sebuah petir yang begitu dahsyat pun turun, dan langsung tepat menyambar sebuah pohon, hingga pohon itu pun patah. Setelah melihat apa yang barusan terjadi, membuat Ni Xiaotian menjadi sangat terkejut, yang dimana ia juga berkata, astaga, pohon sebesar itu tumbang begitu saja. Jika petir yang seperti itu menyambar seseorang, maka mereka telah dipastikan akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Setelah mengatakan hal itu, mendadak Ni Xiaotian mendapat sebuah ide, yang dimana Ni Xiaotian berkata, ketika aku sedang dalam keadaan gila saat makan malam tadi, aku berpikir aku tidak akan menemukan cara lain untuk mati. Akan tetapi, petir itu baru saja memberikanku ide yang sangat bagus. Sembari menunjuk ke arah langit, dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, Ni Xiaotian pun berkata, ini adalah dunia kultivasi, bahkan disambar dengan petir surgawi, dapat membuat pohon sebesar itu tumbang begitu saja. Jadi menyambar orang sepertiku, yang hanyalah seorang manusia biasa, pasti hanya akan sekejap mata kan? Dan begitulah, sembari tertawa seperti orang gila, Ni Xiaotian pun merasa sangat yakin jika rencananya kali ini akan berhasil, dan akhirnya ia akan kembali ke dunianya. Sementara itu, di kamar Yao Buhui, yang dimana Lucier tampak sedang mempraktikkan gerakan-gerakan martial art yang dilakukan oleh Ni Xiaotian, sehingga Yao Buhui yang memperhatikan dari tempatnya pun menanyakan apa yang sedang Lucier lakukan. Mendapatkan pertanyaan dari Yao Buhui, yang dimana ia menanyakan apa yang sedang ia lakukan, sehingga Lucier yang sembari mengusap keringatnya, ia pun menjawabnya dengan berkata, kakak senior, bukankah kau pernah mengatakan bahwa martial art dari Tuan Xiaotian mempunyai pemahaman tersembunyi yang mungkin dapat membantumu, sehingga aku mencoba meniru gerakannya, hingga mungkin ini dapat membantu kakak senior melewati batasanmu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lucier, yang dimana ia melakukan hal itu untuk membantu Yao Buhui untuk melewati batasannya, membuat Yao Buhui tampak begitu senang atas perhatian yang Lucier berikan kepadanya. Akan tetapi, sembari Yao Buhui menyuruh Lucier mendekat dan mulai mengelus-elus kepalanya, Yao Buhui pun mengatakan kepadanya dengan berkata, adik junior, kekuatan Tuan Xiaotian itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan hakikat martial art adalah sesuatu yang hanya bisa dipraktekkan oleh mereka yang memahaminya secara mendalam. Dan adik junior, kultivasimu masihlah begitu rendah, sehingga kau belum bisa melakukannya. Sementara itu, di mana tampak Mudongqi yang tengah beristirahat pun mendadak bangun dan berubah ke bentuk manusianya. Dan setelah itu, Mudongqi yang telah mendengar perbincangan di antara Lucier dan Yao Buhui, sembari ia memasang wajah yang meremehkan. Mudongqi pun juga berkata, masterku itu sangatlah kuat, jadi bagaimana bisa kau gadis kecil dapat meniru kemampuan tekniknya? Melupakan hal itu, Mudongqi yang tampak senang pun kembali mengatakan, jika ia telah melihat gerakan yang digunakan oleh Ni Xiaotian, yang dimana Mudongqi dapat merasakan jika gerakan itu meskipun lambat dan santai, tapi cukup memukau saat dilihat. Hingga setelah itu, Mudongqi yang mendapatkan sebuah pemahaman pun langsung pergi sembari berkata, tidak, setelah demonstrasi kecil dari master, mendadak aku menjadi gatal untuk mempraktekannya. Dan begitulah Mudongqi pun pergi begitu saja untuk mencari tempat untuk mempraktekkan martial artnya. Dan singkat cerita, di mana Mudongqi yang telah sampai di suatu tempat, dan ia pun langsung mulai mempraktekannya. Yang dimana tanpa diduga Mudongqi dapat meniru semua gerakan yang dilakukan Ni Xiaotian, hingga Mudongqi pun juga dapat memamerkan Dao yang begitu kuat hanya dengan gerakan martial artnya. Sementara Mudongqi yang masih melanjutkan latihannya,
Kita pun diperlihatkan di atas awan petir, yang dimana sebuah sosok tengah merintih kesakitan, yang dimana identitas dari sosok itu ternyata adalah inkarnasi dari Dao Surgawi dari benua Xuanye, yang dimana sembari memegangi kepalanya, inkarnasi Dao Surgawi pun menanyakan, siapa yang telah mengirimkan semburan energi spiritual itu, sehingga menciptakan sebuah lubang yang besar. Dan karena hal itulah, inkarnasi Dao Surgawi menjadi sangat takut, sehingga ia pun melemparkan sebuah petir ke bawah. Sementara inkarnasi Dao Surgawi yang masih bertanya-tanya asal dari energi spiritual yang terlempar ke arahnya, sebuah awan berbentuk tangan pun muncul dan memberitahukan inkarnasi Dao Surgawi jika orang yang ia cari berada di bawahnya, sehingga ia pun langsung mengintip dan mendapati Mudongki yang sedang berlatih di sana. Melihat Mudongki yang berada di sana, inkarnasi Dao Surgawi pun tampak kesal, yang dimana ia berkata, apakah dia yang barusan menyerangku? Dasar keledai bodoh, selama ini kau selalu bersembunyi, dan sekarang kau muncul dan memamerkan transformasimu itu. Apakah kau ingin disambar petir agar bernasib buruk? Hingga setelah mengatakan hal itu, inkarnasi Dao Surgawi pun mulai mengumpulkan energi, dan langsung melepaskan beberapa petir menuju ke arah Mudongki. Lalu pada saat yang sama, namun di tempat yang berbeda, di mana Ni Xiaotian yang telah menjalankan rencananya, dengan menaiki sebuah gunung yang begitu tinggi sembari memegangi sebuah panci pun, menjadi sangat kesal setelah ia melihat jika petir yang ia tunggu-tunggu malah tidak menyambarnya. Yang dimana, sembari melempar panci yang dipegangnya, Ni Xiaotian pun berkata, dasar persetan, aku telah berdiri pada ketinggian yang tampak seperti harapan orang tua kepada anaknya, dan bahkan aku juga telah membawa panci itu bersamaku. Tapi kenapa petir itu malah tak mengenaiku? Apakah dunia kultivasi ini mengabaikan prinsip cuaca? Ataukah Dao Surgawi tengah mengalami rabun jauh? Sementara masih melampiaskan kekesalannya, mendadak Ni Xiaotian menjadi terdiam, yang dimana dia berkata, tunggu, dunia kultivasi? Aku baru mengingatnya. Jika dunia kultivasi adalah tentang melakukan beberapa hal aneh seperti membuat sumpah atau semacamnya, dan jika kau tak menepati sumpah yang kau buat, maka kau akan tersambar oleh petir surgawi. Sehingga dengan pemikirannya itu, Ni Xiaotian pun mulai bersumpah sembari ia mengangkat tangan. Aku Ni Xiaotian, aku bersumpah, aku akan mendapatkan beberapa wanita dan menjadi seorang bajingan. Dan jika tidak, maka surga akan menyambarku dengan 5 petir surgawi. Setelah mengatakan sumpahnya, tak butuh waktu yang lama, sebuah petir pun hampir menyambarnya. Sehingga melihat hal itu, membuat Ni Xiaotian menjadi terkejut, yang dimana ia juga berkata, astaga, aku tak menyangka jika itu benar-benar bekerja. Namun pada kenyataannya, petir yang hampir menyambar Ni Xiaotia hanyalah sebuah serangan yang meleset, dikarenakan akurasi dari inkarnasi Dao Surgawi yang kurang tepat, yang dimana niat awalnya adalah untuk menyerang Mudongqi. Sementara itu, Ni Xiaotian yang menganggap jika rencananya untuk bunuh diri menggunakan sebuah sumpah dan melanggarnya, sehingga petir surgawi dapat menyambar dan membunuhnya pun mengambil posisi duduk sembari mengangkat tangan seperti sebelumnya. Ni Xiaotian pun juga bergumam, jika itu bekerja dengan baik, apalagi yang aku tunggu. Hingga setelah itu, Ni Xiaotian pun mulai melakukan sumpahnya dengan menggila yang dimana tampak terlihat jelas di wajahnya. Sementara itu, di bawah gunung, yang dimana Mudongqi yang masih mempraktekkan gerakan martial art dengan sangat fokus pun tanpa sadar, telah menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh inkarnasi Dao Surgawi, sehingga melihat jika serangan yang selalu dapat dihindari oleh Mudongqi membuat inkarnasi Dao Surgawi menggertakkan giginya, yang dimana ia juga berkata, apakah kau bercanda? Aku telah menyambarnya sedari tadi, namun aku tak sekalipun dapat mengenainya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Hingga inkarnasi Dao Surgawi yang sudah tak dapat menahan kemarahannya pun menggunakan kekuatan dengan kerusakan area berskala penuh. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung melepaskannya tepat ke arah Mudongqi yang masih sedang berlatih di bawahnya. Dan begitulah, sampai di sini dulu untuk video alur cerita seorang penjahat besar yang mengancam untuk bunuh diri bagian 3. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe. Jika sudah, Mimin pamit undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya.